Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala naji ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini masih surat 6, surat ke-6 Al-An'am ayat 131. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmi wa ahluha ghafilun. Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmi wa ahluha ghafilun. Dzalika itu. Ini namanya isim isyarah, sama dengan yang terdapat dalam awal surat Al-Baqarah setelah alif lam mim, dzalika. Dzalika itu. Artinya bisa juga diterjemahkan dengan demikianlah. Alam yakun rabbuka. An yang ada di lafadz an di sini itu kependekan dari annahu. Asalnya annahu. Demikianlah atau itu annahu, sungguh atau sesungguhnya. Lam yakun rabbuka, tidaklah Tuhanmu. Kalau dalam bahasa Indonesia dibalik, Tuhanmu tidak. Tuhanmu tidak muhlikal qura, menghancurkan negeri-negeri, bidzulmin karena zalim, wa ahluha, dan penduduk qura, penduduk dari negeri-negeri itu ghafilun, adalah ghafil. Ghafil itu bentuk jamak, ghafilun bentuk jamak dari ghafil, lalai. Itulah atau demikianlah, sungguh Tuhanmu tidak membinasakan, tidak menghancurkan negeri-negeri karena zalim dan penduduknya, padahal penduduknya atau sementara penduduknya orang-orang yang lalai. Bagaimana pendapat-pendapat ulama tafsir tentang ayat ini? Qala Abu Hayyan, al-isyaratu bidzalika ila aqrabi madhkurin dalla alail kalam. Isyarat dzalika itu, ya, itu menunjuk kepada yang sudah disebut sebelumnya. Wa huwa ityanu rusul qasinal ayat, yaitu kedatangan rasul. Rasul-rasul sudah datang dengan membawa ayat-ayat. Wa mundzirina bil hasyr wal hisab, serta memberi peringatan dengan adanya hasyr dan adanya hisab. Wal jaza bisababin tifai ihlai qura bidzulmin wa ahlu lam yantahu bibi'satir rusuli ilaihim. Dengan apa balasan dari hasyr, hisab, bahwa Allah tidak menghancurkan negeri-negeri karena kezaliman, padahal penduduknya belum sampai kepada mereka utusan Rasul. Jadi belum sampai peringatan, tidak mungkin Allah akan menghancurkannya. Wal i'dzar ilaihim, serta uzur-uzur. Jadi pemaafan. Apa-apa yang membuat orang tidak mengerti, itu tidak mungkin terjadi pada Allah. Jadi Allah tidak mungkin menghancurkan atau menghukum suatu penduduk suatu negeri
padahal mereka belum ngerti. Ya. Wa taqaddum bil ikhbar bima yahilu bihim idza lam yattabi'u rusul. Dan didahului dengan berita-berita, dengan informasi terhadap apa yang akan terjadi jika mereka tidak mengikuti Rasul. Wa fil hadis laisa ahad ahabba ilaihi al-uzru minallah. Tidak ada seorang pun, dalam sebuah hadis sebutkan, tidak ada seorang pun yang lebih menyukai pemaafan daripada Allah. Jadi tidak ada satu pihak yang lebih suka memaafkan daripada Allah. Wa min ajli dzalika anzalal kitab, karena untuk itulah Allah menurunkan kitab. Wa arsala rusula, dan mengirim utusan-utusan. Jadi supaya alasan-alasan yang dimiliki manusia itu tidak bisa dikemukakan lagi. Ya. Kenapa tidak taat? Semua alasan-alasan, semua dalih-dalih yang kelak alibi itu ya, yang kelak akan disampaikan oleh manusia, itu akan dijawab dengan tuntas oleh Allah. Kalau yang jawab kita, mungkin kita kesulitan. Kenapa nggak sholat? Bla 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 bla. Karena saya repot apa gitu ya. Itu semuanya sampai tuntas akan dilayani oleh Allah nanti. Ya, karena Allah kan tidak mungkin bisa dikalahkan. Jadi jangan sampai ada sepotong alasan pun yang bisa dikemukakan oleh manusia, mereka tidak taat kepada Allah. Karena ketidaktaatan itu apa gitu, penyebabnya apa? Tidak ada satu alasan pun yang bisa mereka kemukakan. Semua akan dijawab dengan tuntas. Muhammad Rashid Ridho berkata, ai dzalikal ladzi dzukir min ityani rasul yaqussuna ala umam ayatillahi ta'ala. Artinya demikian itu yang dimaksud oleh ayat ini adalah kedatangan Rasul yang telah mengkisahkan kepada umat ya ayat-ayat Allah fil islah ar-ruhi wal istimai, untuk memperbaiki keadaan roh mereka dan sosial kemasyarakatan. Wa yunzirunahum yaumal hasyr wal jaza bisababi anna rabbaka ayyuhar rasul al mab'uts bil islah al akmal li baqiyatil umam kullaha. Karena Tuhanmu wahai rasul yang diutus untuk memperbaiki ya yang lebih sempurna, lam yakun min sya'nihi wala min sunanihi fi tarbiyati khalqihi ayyuhlikal qura. Bukan watak Allah itu untuk menghancurkan suatu negeri tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi tidak mungkin Allah akan menghancurkan suatu negeri sebelum diberi peringatan, ya, diberi warning. Ail umam bi azabil istisal alladzi au'ada bihi mukadzibi rusul. Artinya umat-umat dengan azab dihancurkan, di bumi hanguskan, ya, yang Allah janjikan, yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Wala bi'adzabi faqtil istiqlal, dan tidak pula dengan azab kehilangan kemerdekaan. Nah, seperti kita sekarang ya, kehilangan kemerdekaan dalam hal apa gitu ya. Walaupun sudah tidak terjajah tapi kita belum merdeka. Alladzi au'ada bi mukhalifi hidayatihim, yang telah Allah ancamkan kepada orang yang menyalahi hidayahnya, menyalahi petunjuk. Ba'da qabuliha, setelah datangnya petunjuk, bidzulmin minhu lahum, karena sikap zalim. Jadi kalau sampai kita tidak mendapatkan apa yang Allah janjikan, pasti ada kesalahan pada diri kita. Au bidzulmin minhum wa hum ghafiluna amma yajibu alaihim, atau karena kezaliman mereka lalai akan hal itu, ayyattaqu bi hadzal halak, untuk melindungi diri dari kehancuran. Bal yataqaddam halaku kullu ummatin irsalu rasulin yuballighuha ma yajibu an takuna alaihi minas shalah wal haq. Selalu sebelum kehancuran sebuah bangsa,
Allah akan mendahului dengan peringatan-peringatan. Ya, yaitu dengan kemaslahatan, dengan kebenaran, menegakkan keadilan dan fadail, keutamaan-keutamaan. Nah, itu selalu didahului dengan begitu. Bima yaqusuhu 'alaiha min ayatil wahyi fi asrih, dengan apa yang dikisahkan sesuai dengan ayat-ayat. Nah, sesuai dengan ayat-ayat yang relevan pada waktu itu. Au bima yanqalu ilaiha man yuballighuha da'watahu min ba'di, atau dengan nakal. Nakal itu mentransfer. Seperti sekarang kan Rasul sudah habis. Rasul sudah selesai. Nah, yang menyampaikan berita-berita Rasul ya dai-dai. Kajian-kajian. Fa innamal ibratu bid-da'wah allati tunabbiha ahlul ghaflah. Semua itu dilakukan untuk mengingatkan supaya kita tidak lalai. Fala yakunu akhdhahum ala ghirratin dzalika bi anna min hikmatillah ta'ala fil umam ja'ala jam'a ma yanzilu bihi min iqabi jazai ala muslimal istahaquhu. Itu karena bagian dari hikmah Allah, ya, bahwa Allah tidak akan menghancurkan, tidak akan menurunkan siksa sebelum kaum itu diberi peringatan. Walikulli man arafa sunnatallah fi dzalik, dan ini sangat disadari oleh orang yang ngerti sunnatullah. Walihadza ubira bilafzi rabb, karena itu ayat ini ya menggunakan kata Rabb, Tuhanmu. Dari dalam makna Rabb itu rububiyah, tauhid rububiyah. Allah sudah memberi. Kan tauhid ada dua, ya. Tiga, ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma dan sifat. Apa tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah dari Allah ke kita. Jadi Allah sudah ngirim, Allah sudah memberikan nikmat, Allah sudah memberikan fasilitas, sudah cukup. Nah, timbang terimanya kita kepada Allah itu disebut dengan tauhid uluhiyah. Dalam hal tauhid rububiyah kita nggak pernah gagal. Ya, kita akui bumi ciptaan Allah, nikmat-nikmat sudah demikian sempurna Allah berikan pada kita. Kita tidak gagal. Kegagalan manusia kebanyakan pada tauhid uluhiyah. Timbang terimanya ke sana. Bagaimana kita berterima kasih pada Allah? Nah, kebanyakan ini salah. Ya, kebanyakan kita syirik. Nah. Walihada wa minhu yu'lamu anna lahu ta'ala al-hujjatul balighatu ala khalqih. Nah, dari ayat ini kita ketahui Allah mempunyai hujjah balighah, artinya alasan yang kuat sampai apa ya, istilahnya orang padu, orang berdebat tuh sampai mati kutu. Jadi apa ya, kehilangan jurus, udah nggak bisa ngomong lagi nanti. Ketika disidang di hari kiamat, kenapa kamu nggak menjalankan begini? Dia alasan. Allah layani terus. Ya kan sudah. Sampai berhenti nggak bisa ngomong lagi. Ya, kalau kita sesama kita tergantung kepinteran, tergantung kecerdasan, menyusun alibi. Oh, saya sih repot sih ya gimana? Sakit saya. Begini dan begitu. Miskin. Nah, itu semua nanti dijawab oleh Allah sampai tidak ada kata-kata lagi. Nah, Allah punya hujjah balighah. Karena yang dihadapi Allah yang Maha tahu, Maha sempurna. Bi'annahu la yadhlimuhum syai'a. Pada akhirnya mereka akan sadar Allah tidak menganiaya siapapun, sedikit pun. Wa innamahum, tetapi merekalah alladzina yadhlimuna anfusahum, yang mendalimi diri mereka sendiri. Jadi mau taat mau enggak, keuntungannya itu akan kembali pada kita sendiri. Allah tidak memetik keuntungan karena ketaatan kita, sebaliknya Allah tidak akan mendapat kerugian karena kemaksiatan kita. Ya, semuanya kembali kepada kita.
Wa anal ihlak wa ta'dzib laisa sifatan min sifatihi an-nafsiyah allati la budda min wuqu'i muta'alliqatiha. Ta'dzib, menyiksa serta menghancurkan itu bukan sifat Allah. Sawaun aznabal mukallafun am lam yuznibu, baik mukallaf itu berdosa atau tidak. Bal huwa min af'alihi lati yurabbi bihi ibadah. Tetapi ini adalah satu izin dari Allah untuk mendidik. Jadi mendidik. Jadi kalau ada orang berdosa, kalau ada orang bersalah, dibiarkan, nanti dia nggak pinter. Dia tidak mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahannya itu. Ya. Kalau dia berbuat maksiat lancar, apa lancar, semakin manusia kan sifatnya begitu. Ya. Kalau dikasih lancar, lupa dia. Dengan berbagai halangan itulah manusia memetik pelajaran untuk semakin tangguh. Nah, itu ya. Jadi menghadapi banyak latihan-latihan. Asyarna ila ana qawlahu bidzulmin fihi wajhan lil mufassirin bayyannahuma bima ra'aita. Allah menyebutkan di sini Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri karena zalim. Apa yang maksud zalim di sini ditafsirkan oleh para ahli ada dua maknanya. Ya. Kata ini diringkas oleh Ibnu Katsir. Seperti kita tahu bahwa Ibnu Katsir itu adalah tafsir ringkasan dari At-Tabari. Yang biasanya isinya antara 4 sampai 7 jilid Ibnu Katsir. Itu merupakan ringkasan dari tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari sendiri kurang lebih terdiri dari 20 sampai 22 jilid. Jadi diringkas oleh Ibnu Katsir karena terlalu banyak sanad-sanadnya. A dari B, B dari C terus ya, tuntas ya, dipotong oleh Ibnu Katsir. Sehingga menjadilah antara 4 dan 7. Wa yahtamil qaulu ta'ala bidzulmin wajhan. Kata Ibnu Katsir yang disebut zalim di sini maknanya ada dua. Dzalika min, yang pertama apa? Dzalika min aji alam yakun rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluka bisyirki. Nah, zulmin artinya syirik. Ya. Jadi yang menjadi penyebab dihancurkannya suatu negeri itu karena syirik. Bukan dosa, bukan. Syirik, bukan dosa biasa maksudnya. Ya. Dosa yang paling besar kan syirik. Syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah. Pelanggaran-pelanggaran tetap ada. Tapi itu tidak menyebabkan Allah menghancurkan suatu negeri. Pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi kalau sudah syirik, menduakan Allah, nah ini yang akan dijawab oleh Allah dengan penghancuran. Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir, pengertian zulmin ini pertama maknanya syirik. Nah, artinya Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri, ya, liyalqa ahluha bisyirki, yang melakukan sifat melakukan perbuatan syirik, wahum ghafilun, sementara mereka ghafil, belum diberi peringatan. Artinya Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri karena kemusyrikan. Kemusyrikan yang mereka nggak tahu. Jadi mereka nggak tahu bahwa mereka melakukan syirik. Nah, jadi ilmunya belum nyampe. Mana mungkin mereka bisa menjauhi wong nggak tahu, gitu kan? Nah itu pertama tafsirnya. Yang kedua tafsirnya itu adalah tidak penghancurannya tidak dipercepat maksudnya. Tidak dipercepatnya, tapi dilambatkan oleh Allah. Diberi kesempatan untuk bertobat, begitu. Al-wajhu tsani itu pengertiannya. Dzalika alam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin yaqulu lahum lam yakun liyahlikahum dunnat tambi wa tadzkir birusul wal ayat wal ibar fayadzlimuhum bidzalika wallahu ghairu dzallamil abid. Jadi makna pertama ya, Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri dengan kezaliman. Tidak menghancurkan itu artinya tidak dipercepat.
Yang kedua, Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri sebelum didahului oleh peringatan-peringatan. Ada peringatan dulu, tanpa menyebut percepatan. Tapi yang pertama maknanya percepatan. Ya. Jadi yang pertama itu artinya cepat. Allah tidak cepat menghukum suatu negeri yang melakukan kesyirikan. Ya. Yang kedua, tidak disebut percepatan. Pokoknya asal musyrik, maka Allah turunkan azab. Nah, menurut dari dua pendapat ini, yang rajih, yang kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu percepatan. Ya, jadi makna dari tafsir dari ayat ini adalah Allah tidak mempercepat kehancuran suatu negeri karena kesyirikan, padahal mereka ghafil, lalai. Artinya sebelum didahului oleh peringatan-peringatan. Itulah makna kasih sayang Allah. Tafsir ayat seperti ini itu didukung oleh beberapa ayat. Pertama, surat 11 ayat 102. Allah menyatakan, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura. Demikianlah ya. Hukuman Allah kepada negeri-negeri, wa hiya dzalimatun, karena negeri itu zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya hukuman Allah alimun syadid, sangat pedih, sangat keras. Nah, yang kedua, dalam surat 11 juga ayat 117. Wa ma kana rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu liyuhlikal qura bidzulmin, menghancurkan suatu negeri, menghancurkan negeri-negeri bidzulmin karena syirik, wa ahluha muslihun, sementara penduduknya muslih, penduduknya baik-baik. Oh, ada ayat begitu. Ini perhatikan yang kedua nih. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidak mungkin Tuhanmu menghancurkan negeri-negeri karena zalim, sementara penduduknya muslih, melakukan perbaikan. Ya, tidak mungkin Allah menghancurkan suatu penduduk karena kezaliman, sementara dia berbuat muslih. Apa muslih itu? Melakukan perbaikan. Seperti kita ini, kesalahan-kesalahan dilakukan oleh orang yang belajar, itu kesalahan yang dimaafkan. Kan sama juga salah. Orang jahat berbuat salah, orang belajar juga berbuat salah. Tapi orang yang belajar tidak dihukum oleh Allah karena dia berniat baik gitu. Nanti kalau ngerti, insya Allah berhenti gitu. Nah, ini yang akan dihukum adalah orang yang berbuat jahat, dia nggak mau tahu. Ya, Allah percepat. Nah, inilah ayatnya dalam surat 11 ayat 117. Ya. Perhatikan tuh redaksinya. Tidaklah Tuhanmu menghancurkan negeri-negeri karena kezaliman, sementara penduduknya berbuat baik. Bagaimana itu? Maksudnya melakukan perbaikan. Ya, Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri karena kezaliman, sementara penduduknya melakukan perbaikan. Artinya dia insaf. Nah, itu Allah tidak hukum. Memang dia salah, tapi dalam tahap belajar. Orang yang salah sedang belajar tidak dihukum oleh Allah. Maksudnya begitu. Ya, tapi yang akan dihukum oleh Allah ini adalah orang yang salah kurang ajar. Bukan yang lagi belajar, yang kurang ajar. Kurang ajar kan berarti nggak mau belajar. Nah, itu yang akan dihukum oleh Allah. Waqad jazama ba'dhu bi anal murad bidzulmi huna syirk. Para ulama mengatakan, sebagian ulama yang dimaksud zalim di sini adalah syirik. Nah, jadi syirik itu dosa yang sudah kebangetan, ya, menduakan Allah. Tapi kalau kejahatan biasa Allah tidak hancurkan.
Ya, tidak akan Allah hancurkan. Cuma, saudara, bukankah syirik juga sudah banyak terdapat di mana-mana, tuh kan? Kenapa tidak dihancurkan juga? Kalau mau ngitung begitu mah, negeri-negeri kafir banyak, seperti Israel. Kenapa tidak dihancurkan? Nah, karena ini atas permohonan Nabi kita. Nabi kita sudah minta kepada Allah, minta 3, dijawab 2. Salah satunya adalah yang dikabulkan oleh Allah, tolong jangan diperlakukan seperti umat terdahulu. Menjawab permintaan Allah, turun 2 ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Perhatikan 2 ayat. Kita suka baca buat ngeriung. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim minir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana la tu'akhidna. Ya Tuhan, la tu'akhidna, jangan hukum kami. Inna sina, jika kami lupa. Au akhtana, atau kami salah. Maksudnya jangan dihukum tuh dihabisin. Jangan dihukum seperti orang dulu. Kalau orang dulu kan menyembah patung anak sapi, langsung disambar petir. Nggak tanggung-tanggung. Melakukan sodomi, langsung buminya dibalik. Kan? Tolong jangan dihukum seperti itu. Gitu. Dijawab oleh Allah. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau bebani kami dengan beban yang pernah Engkau berikan pada umat terdahulu. Ya. Fa'fu anna. Apa terus ya? Tuhammil ma la taqata lana bih. Ma la taqata lana fa'fu anna Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Nah itu kan. Maafkan kami, ampuni kami, tolonglah kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tolong kami untuk mengalahkan orang kafir. Nah ini dijawab oleh Allah itu. Sehingga tidak berlaku lagi hukuman keras yang pernah Allah terapkan kepada umat terdahulu. Sekarang pelan-pelan aja. Ya, jadi hukuman Allah yang ditimpakan kepada umat Nabi Muhammad sekarang itu adalah pembelajaran. Kalau contohnya orang bawa kendaraan karena nggak hati-hati, jatuh, dihukum itu oleh Allah kan, jatuhnya. Tapi nggak parah. Nggak parah seperti dulu, dihabisi. Nah inilah permintaan Rasulullah SAW. Wa naqulu inna kullan minal ma'nai sahih fi nafsi wa madhabuna annahu la mani'a min iradati ta'ala li kulli ma yahtamuluhu nazmu nidhamu kitabihi min ma'nan sahih. Kedua makna ini artinya kesalahan karena belajar mau mengevaluasi atau kesalahan karena tidak mau evaluasi. Dua-duanya bisa saja dilakukan oleh Allah. Ya, karena Allah tidak terikat oleh apapun. Wa madhabu waqad warada fi hadzal maudhu' iddatu ayat. Sudah banyak ayat-ayat yang menjelaskan ini. Jadi bahwa pengertian syirik di sini adalah zalim di sini adalah syirik. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat 31 ayat 13. Nasihat Luqman kepada anaknya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Jadi sepanjang tidak musyrik, pelanggaran-pelanggaran biasa, sholat terlambat, ya, dan sebagainya yang ringan-ringan, Allah tidak akan hukum. Tapi kalau sudah menduakan Allah, ini yang nggak boleh. Ya. Tapi kalau dua-duanya bagaimana? Nah ini yang dua-duanya yang bingung. Gale. Wa akharu na'tarafu
di antara mereka ada orang yang ngaku khalatu amalan solihau wa akhara say'a, yang mencampur adukan amal saleh dengan amal yang tidak saleh. Ada seorang jamaah bertanya, Pak, boleh nggak kita menjadi makmum dari imam yang suka ngedukun? Wah, saya susah jawabnya itu. Bacaan imamnya fasik, tapi dia suka itu, suka ngedukun. Jadi artinya bikin jimat-jimat gitu tuh, suka bikin jimat gitu. Gimana hukumnya? Ya adukan aja ketua DKM. Ada juga yang nggak ngedukun, bacaannya salah, sehingga dia didiskualifikasi ceritanya. Itu yang ngadu ke saya itu, yang ngadu ke saya orang yang didiskualifikasi. Jadi bacaan gara-garanya kurang tegas haknya. Wasyamsi waduha. Kan waduhaha gitu kan. Ha ada gitu. Itu apa dia? Wasyamsi waduha wal qamari idza talaha. Dia mah enggak tala gitu. Wal qamari idza tala gitu. Hanya kurang jelas. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Hanya kan sebut-sebut. Enggak disebut sama dia. Wal laili idza yaghsha gitu. Nah ini kurang hak gitu. Nah diprotes. Jadi akhirnya dia karena itu dia mencari lagi kekurangan orang yang memprotes dia. Suka ngedukun. Ya. Kita lanjutkan. Waqad bayyana fi tafsiri tilka ayat anna dzulma innama sahha tafsiru fa fiha bisyirki alladhi huwa a'dhamu dzulm. Jadi zalim di sini bisa diartikan syirik. Ya, kalau makna bebasnya zalim ya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tidak proporsional, itu zalim. Jadi kalau Anda membuka baut yang mestinya pakai L lalu pakai obeng min, Anda zalim. Maka diganjar oleh Allah jadi selek. Tapi tidak dihukum, Anda sakit perut. Selek, waduh rusak. Itu gara-gara bukan anunya, bukan jodohnya gitu. Ya, buka apa saja kan kita yang penting kebuka. Kaleng dibukanya pakai pakai pisau. Karena ada pembuka kaleng. Kaleng itu pakai pisau. Akhirnya meleot itu. Nah, dihukum oleh Allah. Tapi tidak dibuat Anda sakit, tidak. Ya kadang-kadang kebeler tuh, tangannya. Itu salah sendiri, kurang hati-hati. Itu dihukum oleh Allah, tapi tidak keras oleh Allah. Diberi peringatan-peringatan. Begitu juga kita kurang hati-hati jatuh. Terjatuh atau nyerempet kita itu pembelajaran semuanya supaya kita makin pinter. Karena pengalaman-pengalaman buruk biasanya dievaluasi untuk perbaikan ke depan. Nah, orang yang bersedia melakukan perbaikan demi perbaikan dirinya, ini oleh Allah tidak dihukum. Tapi yang tamblek gitu ya, bandel, jojong aja udah salah, terus ngapruk lain. Nah, itulah yang akan dihukum oleh Allah. Itu maksudnya ayat ini. Dan kita ini banyak yang zalim. Karena itu orang Barat, orang Eropa melihat kita ini serba bisa. Apa aja dikerjain bisa. Orang Indonesia multi talenta. Ya, tapi karena tidak ada khusus, tidak ada spesialisasi, nah itulah dinistakan oleh mereka. Apa saja bisa kita. Wa baqauha zamanan talian masyirki idza kanat maslatan fiha kama huwa zahir ayat hud walillahi darul haf walillahi durrun al-hafidhu katsir fa inna qala ibaratal imam Ibnu Jaril bil makna faqala fil wajil awal bisyirki. Nah, sungguh cerdas kata dia pemikiran dari Ibnu Katsir karena beliau bisa meringkas tafsir Tobari sedemikian indahnya.
Hadza wa innana qad fassalna min qablu ma dzakana anifan bil ijmal min anna iqaba Allah taala li umam wa kadzal afrad fid dunya wal akhirah anwa'un. Menurut kami, ya, Allah telah merinci pada ayat-ayat sehingga kita bisa lihat dampak positif dan ekses negatifnya. Siapapun yang melanggar sedikit atau banyak pasti dapat balasan. Wa ana minhum ma yusamma adzabal istiqsal. Ada yang dihancurkan sehancur-hancurnya, namanya istiqsal, ya, dibundesin. Liman anadur rasul ba'da an ja'ahum, setelah mereka inad mengingkari rasul. Ya, salafus saleh itu kan menjelaskan apa yang aslinya, originalnya. Ya, jadi salafus saleh itu sebenarnya ingin mengenalkan nih orinya begini. Wah, udah nggak cocok dengan sekarang, itu persoalan lain, itu terserah Anda menilai. Yang penting ini originalnya ini gini, originalnya dari nabinya begini. Itu manhaj salafus saleh itu ingin menyampaikan kepada kita originalnya begini. Jadi jangan dikotak-atik dulu, kita harus membedakan mana buatan produksi di zaman Rasulullah dengan produksi setelah. Ya, apa yang diproduksi di zaman Rasulullah ini nama kita sebut dengan wahyu. Nah, setelah Rasulullah namanya budaya, ijtihad, pikiran-pikiran. Nah, kita harus bedain dulu mana yang bukan, mana yang anu. Sehingga saking pinternya manhaj salafus salih, perkataan Abu Hurairah saja itu bisa dideteksi mana yang dari Rasul, mana yang bukan. Seperti Abu Hurairah mengatakan, kamu kelak akan dibangkitkan dalam keadaan bersinar tubuhmu. Bersinar tubuh itu kan anggota tubuhnya yang dulu suka dibasuh dengan wudu. Ya, kita beda. Kan suatu saat sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kita sekarang ini hidup di dunia. Kadang karena kecintaan saya kepadamu, saya lagi ngapain-ngapain itu kangen gitu. Kan mereka kan nggak gerombol terus, ya pulang. Kadang-kadang datang kekangenan. Tiba-tiba ingat engkau, saya kangen. Kalau saya sudah begitu, saya tinggalkan semua pekerjaan saya. Saya berusaha mencari tahu di mana keberadaan engkau. Itu tuh kata sahabat nih. Nah kalau sudah ketemu, ya sudah dialog, sudah mulazamah, udah hilang kangennya, pulang lagi. Begitu kata sahabat. Lah ini kalau di dunia, nanti di akhirat bagaimana? Kalau ini terjadi kekangenan ini, bagaimana saya bisa menyembuhkan kekangenan saya ini dengan menjumpai engkau? Engkau di mana nantinya? Gitu kan? Engkau di mana? Oh kalau kamu mau ketemu saya di telaga. Kan kita tahu area akhirat. Ya kalau di sini saya mau berkunjung ke Pak Syafi'i gampang, blok berapa? Nah kalau di sana apa ya ada bloknya? Engkau di mana gitu kan? Oh saya di telaga, gitu. Telaga Kautsar kan. Terus lah yang datang itu kan banyak umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bagaimana engkau akan mengenali saya gitu? Waktu di dunia kan ya. Nah di sana bagaimana? Oh nanti kamu akan dibangkitkan dalam keadaan bersinar anggota tubuhmu. Jadi umat lain nggak ada. Akan bersinar tubuhmu. Nah, Abu Hurairah nambahin, karena itu kalau wudhu rada dibanyakin. Gitu. Jadi Abu Hurairah kalau wudhu sampai ke sini katanya. Sampai ke lengan. Kalau kaki sampai ke betis. Maksudnya harapannya supaya sinarnya rada banyak. Nanti itu para manhaj salaf tahu wah ini apa kepanjangan dari Abu Hurairah, ini pendapat Abu Hurairah nggak bisa diterima. Padahal yang nyeritain hadis Abu Hurairah. Nah itu contohnya ya. Jadi kepiawaian peneliti hadis. Maka kita salut pada hasil karya mereka. Berkat hasil karya mereka lah kita terselamatkan dari penyimpangan demi penyimpangan.
Ya kan? Sudah banyak penyimpangan, bukan umat lain, orang Islam yang menyimpang. Nanti ada lagi tauhid sudah dibilangin ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma. Nanti ada tauhid ekonomi. Pernah dengar nggak? Tauhid ekonomi, tauhid politik. Gimana tauhid jadi banyak? Karena rububiyah, mulkiyah, asma wa sifat. Berkreasi orang sekarang, tauhid ekonomi. Ekonominya harus disatu. Ya jangan menggunakan istilah tauhid lah. Nah itu antara lain. Ya. Terus hadis-hadis berkaitan dengan ini. Jadi jangan dikira, saudara, kita dalam memahami Quran ini pun tergelincir, gitu. Singkatnya, tergelincir. Ya, kita seakan-akan menafsirkan Quran di awang-awang. Ini kenapa? Karena tidak mengikuti ini. Manhaj salafus salih. Itu sebabnya. Kita harus hati-hati. Ya. Hadis-hadis berkenaan dengan ayat ini. Dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan ada 3 hal pada Allah. Tentang Allah. Ya, kalau saya bacakan laisa ahadun ahabba ilaihil madha min Allah. Tidak ada satupun yang lebih menyukai pujian melainkan Allah. Melebihi Allah. Karena itu Allah memuji dirinya. Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah. Karena itu Allah sangat keras menghukum orang yang musyrik. Katanya dalam sebuah ungkapan seorang sahabat begini, lebih baik saya sumpah bohong mengatasnamakan Allah. Demi Allah, saya bla-bla, padahal saya bohong. Tuh kata pelajaran buat kita dari sahabat. Daripada saya sumpah benar, tapi mengatasnamakan dewa. Gitu katanya. Demi siapa? Siwa contohnya. Saya bersumpah bla bla bla. Padahal benar. Nah, kata sahabat lebih baik saya sumpah bohong mengatasnamakan Allah. Apa yang kita tangkap dari ayat ini? Dari hadis ini. Paham nggak? Kalau kita bersumpah mengatasnamakan Allah tidak musyrik. Cuma bohongnya itu loh. Yang dosa tidak akan sebesar musyrik. Memang bagusnya sumpahnya mengatasnamakan Allah benar, ini maka harus milih daripada sumpah benar, isi sumpahnya benar, tapi mengatasnamakan bukan Allah, itu musyrik. Itu maksudnya. Ya, jadi maksudnya lebih baik orang Islam yang bertauhid walaupun salah-salah gitu, daripada orang jujur tapi musyrik. Itu bisa diambil kesimpulan begitu. Kemudian tidak ada pihak yang paling suka memaafkan daripada Allah. Nah, karena itu Allah menuntaskan semua alibi, semua alasan yang kelak akan disampaikan di pengadilan akhirat. Ya, itu Allah habisi semua. Jadi istilah main catur apa itu? Deadlocknya. Sekakmet ya? Ya udah gak bisa ngomong apa. Kenapa kamu dulu gak sholat? Kakinya sakit. Di rumah gak ada yang nunggu. Pokoknya sampai habis. Oh begitu. Kan ada begini. Kalau kita mah ya udah kehabisan omong. Oh iya ya. Ya benar juga. Nah, kita bisa begitu, kita kalah. Tapi nanti Allah yang berhadapan. Saya sakit Pak. Nah, kan begini, di rumah nggak ada yang nunggu, kan begini, terus sampai nggak bisa ngomong lagi. Nah itu nanti di akhirat. Silahkan siapkan diri Anda, ya, untuk bertanding berdebat dengan Allah nanti. Nah, tapi kalau dengan kita mungkin saja kita habis. Nah inilah yang menjadi perhatian kita, jangan sampai kita mengajukan dalih-dalih untuk tidak taat kepada Allah dan Rasul. Sebisa mungkin, ya memang untuk 100% sih nggak bisa sih. Mau kayak Rasulullah ya nggak bisa. Tapi kita tetap harus niat seperti Rasulullah. Niat nggak bisa sama memang.
Ya, karena kualitas kita kan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan fatwa-fatwa dari Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya, laqad addaitu faridatal hajj fi amal madha ma kafili wa laqad kana ismisahi Salih Jabir wa qad istaraitu aqdan lil amal bi daulatil Kuwait bismi Abdullah Syekh Nafi. Singkatnya begini, ada orang ngadu kepada Syekh Utsaimin. Saya haji tahun lalu menggunakan nama asli saya itu Salih Jabir. Tapi saya menggunakan paspor dengan nama lain. Karena kebetulan saya dulu paspornya paspor Kuwait, ya, kontrak kerja dengan Kuwait, itu namanya siapa sini? Syekh Nafi, Abdullah Syekh Nafi. Pertanyaannya, apakah haji saya sah? Haji saya itu diterima tidak oleh Allah? Syekh Utsaimin menjawab, inna hajjaka sahih. Hajimu sahih. Li'anna taghyir ismika la yu'athir fi sihatil haji. Karena perubahan nama tidak ada artinya bagi Allah. Allah kan Maha tahu, mau kasih nama apa tah itu terserah. Ya. Nggak ada ngaruh buat Allah. Cuma Anda sudah menipu petugas. Gitu. Jadi, dosa Anda itu dosa kepada sesama manusia, bukan kepada Allah. Karena Allah tahu, mau namanya apa diganti 10 kali, Allah tahu. Katanya gitu. Nah, dalam kesempatan ini, aku ingin memberi nasihat, sudahilah perbuatan Anda begitu. Jangan double identitas gitu. Ini kesini namanya ini, ke situ namanya ini. Nah, ini sudah diatasi oleh pemerintah Indonesia. Ya, sekarang sudah ada KTP elektronik udah mati kutu gitu, dan nggak bisa punya lebih dari satu. Sudah terbaca. Nanti satu saat akan menyatu jadi satu. Jadi sekarang ini diusahakan kita nggak usah bawa KTP lagi, tapi larinya ke handphone. Jadi handphone itu sudah menggantikan KTP sekarang. Kan sudah ada ini sekarang. Sudah pada belum? Aplikasi belum? Jadi KTP-nya sudah di handphone. Kalau kita lupa bawa KTP, begitu. Nah, kalau lupa bawa handphone, ini yang berat. Yang berarti itu kartunya. Ya, makanya kartunya berlangganan. Maka identitas kita itu akan sifatnya abadi di dunia ya, sepanjang hidup. Jadi kalau kita card-nya itu terdaftar, dicuri, jatuh, hilang, kan bisa digantikan lagi ke kantor dengan nomor yang sama, asal terdaftar atas nama Anda. Ya, kalau yang terdaftar nama kita bisa diambil lagi kartu baru, yang ono hilang. Sekarang tuh begitu, sampai ke uang-uang. Jadi nggak perlu pakai tabungan lagi, sudah masuk ke situ. Mau ngambil uang, dikasih kode, maka ATM-nya terbuka sendiri, nggak pakai kartu. Sekarang udah begitu. Nah, ini sehingga bisa ada pemalsuan juga sih dari sisi teknologi ya. Dan sudah banyak orang yang kadang-kadang dipencet nggak taunya data kita tercuri itu. Hati-hati kalau kita nggak kenal undangan contohnya itu. Sekarang pakai nama undangan, kita tekan. Oh, data kita kesedot semua. Kemudian ada pertanyaan lagi, fi Mina ba'da ramyi hasala khilafun usariyun. Waktu di Mina, ini ada pertanyaan dari orang lain, saya bertengkar dengan besan saya. Setelah pulang haji, saya nggak teguran beberapa bulan. Pertanyaannya, haji saya sah tidak? Nah, itu ya ditanyakan pada Syekh Utsaimin. Bertengkar itu tidak membatalkan haji. Jawab beliau, la yubtil hajj, lakin yang bagil muhrim bihajin au umrah alla yujadil. Tetapi seyogyanya orang yang lagi haji dan umrah jangan bertengkar. Jadi bukan membatalkan tapi mengurangi. Ya, contohnya
kita bohong, lagi puasa bohong, batal nggak puasa saya? Kan nggak ada bohong membatalkan puasa, nggak ada memang. Tapi mengurangi nilainya. Gitu. Nah kalau terlalu banyak bohongnya, begitu maghrib nol nilainya. Memang puasanya nggak batal. Kalau batal kan harus diganti, ya kan? Begitu juga haji bertengkar. Nah, hampir orang nggak bisa lepas dari bertengkar ini. Yang ngotot, marah, ya. Karena kumpul banyak orang ya, itu tidak membatalkan haji. Allah berfirman dalam surat 2 ayat 197, "Faman farada fihinnal hajj." Barang siapa yang fardu pada bulan-bulan itu haji, fala rafath, maka jangan berbuat mesum, wala fusuq, dan jangan maksiat, wala jidal, dan jangan ribut. Jangan musuhan fil hajj, waktu haji. Pertanyaan berikutnya, inni mutazawij waliya arbatu atfal wa qad gibtu anhum mundzu sitata asyara syaran. Saya adalah orang yang sudah berkeluarga. Saya punya 4 anak. Ya, ini pertanyaan orang. Tapi saya sudah 16 bulan menghilang dari keluarga. Saya ngilang 16 bulan. Ya, anak-anak saya nggak pernah tahu di mana keberadaan saya. Lalu saya kepengen haji. Saya berniat haji. Pertanyaannya, apakah saya harus datang ke keluarga saya dulu? Mohon maaf, bla 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 bla. Atau tidak perlu, gitu kan? Dijawab oleh beliau, na'am yajuzulaka an tu'addiya faridatal hajj qabla an tazura ahlaka fi baladihim. Benar, Anda harus, ya, Anda boleh berhaji sebelum Anda mendatangi keluarga. Jadi nggak ada kewajiban. Jadi singkat ini penanya mengatakan, saya mau haji, saya udah punya keluarga, tapi saya udah 16 bulan meninggalkan anak saya. Apakah saya haji ini harus berkunjung kepada mereka dulu, salaman gitu, ya baik-baik, baru berangkat haji? Atau saya haji aja dulu, nanti kapan-kapan lah gitu, baru ke mereka? Dijawab oleh Syekh Utsaimin, Anda boleh haji dulu. Nanti pasti sekarang kita nih, apakah saya kalau mau berangkat haji harus sowan dulu kepada wali-wali? Semua wali dikunjungin, takut kualat katanya. Termasuk wali destinasi ziarah itu adalah Gunung Santri. Demikianlah kajian pagi ini, semoga isinya menginspirasi dan menambah wawasan kita, serta Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kajian pagi ini. Allah juga semoga melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan Allah berkenan memperbaiki keturunan kita, menganugerahi masa depan yang cerah buat mereka, mendidik mereka menjadi generasi yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.